Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita hadiri majelis ilmu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, malam hari ini kita akan membahas tentang jin qarin dan jin ifrit. Dua istilah akrab di telinga kita, tapi banyak di antara kita tidak tahu siapa si qarin dan siapa si ifrit. Baik, kita bahas terlebih dahulu jin qarin. Silahkan dilihat di lembar fotokopi, itu bolak-balik ya Pak ya, bolak-balik. Lembar halaman pertama, kita lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdillahi ibni Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya walakinallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bihaqqin. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di antara kalian kecuali diikuti qarinnya dari kalangan jin dan qarinnya dari kalangan malaikat. Akhirnya sudah terjawab, qarin itu tidak hanya dari jin, malaikat juga ada yang berstatus sebagai qarin. Qarin itu apa? Qarib, posisinya selalu dekat. Kemanapun kita pergi, dua qarin ini selalu ikut dan selalu bersaing, memberikan pengaruh. Setan berusaha karena diperintah oleh rajanya iblis untuk terus-menerus menggoda. Malaikat juga diinstruksikan oleh Allah untuk terus-menerus memotivasi orang-orang beriman untuk ringan melaksanakan ketaatan. Berarti dua qarin ini selalu menyertai kita dimanapun berada. Cuma qarin malaikat bisa saja terusik kemudian meninggalkan kita. Akhirnya yang ikut kemana-mana itu qarin dari kalangan jin. Contohnya apa? Contohnya, qarin malaikat paling tidak suka dengan orang yang mulut atau badannya bau. Maka jangan sampai bapak-bapak mandinya 2 kali, besok dan kemarin. Wes satu sah sampun, kapan? Wingi. Terus kapan? Besok. Saiki durung. Nah, besok ditanya begitu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar mengingatkan sebagian sahabat yang aroma badannya tidak sedap ketika datang ke masjid. Fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Malaikat juga terusik, terganggu dengan aroma tubuh kalian, mulut-mulut kalian yang belum gosok gigi, sebagaimana kalian sesama anak keturunan Adam pasti tidak nyaman kalau di sampingnya aroma tubuhnya tidak sedap. Kalau badannya bau,
malaikat menjauh, berarti yang memberikan pengaruh kuat itu si jin qarin dari kalangan jin. Baik, jadi jangan usik keberadaan malaikat qarin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita pergi tidak diikuti oleh jin qarin? Nah, ada satu riwayat ketika seorang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa as'aluka khairal makhraj Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au zal au adlim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Wajah-wajah nggak hafal kelihatan dari sini, kedawan ya. Coba ada tidak yang hafal? Terus yang dibaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya nggak apa-apa, toh Allah juga berfirman la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali beban yang dia mampu. Nah, baik, berkenaan dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, cukup sampai di sini. Begitu Bapak ucapkan keluar rumah, Allah langsung menjawab, kufita wa wukita wa hudita, kamu akan dijaga, kamu akan diberi kecukupan, kamu akan mendapatkan terus hidayah petunjuk dari Allah selama kamu keluar dari rumah sampai balik ke rumah. Wa tanaha anhu syaiton, setan tidak akan ikut bersama kamu. Jadi kalau Bapak keluar rumah pingin si jin dari kalangan qarin tidak ikut, minimal membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Berarti selama di luar rumah yang mengikuti kita hanya qarin dari kalangan malaikat. Baik, kita lanjutkan. Mereka berkata, demikian juga pada dirimu wahai Rasulullah, apakah engkau diikuti oleh jin qarin? Beliau bersabda, demikian juga, tidak terkecuali diriku, akan tetapi Allah menolongku dari godaannya, dia masuk Islam, maka tidak memerintahkanku kecuali dengan al-haq, kebenaran. Berarti salah satu orang yang bisa menaklukkan jin qarin sampai jin ini masuk Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat dalil di bawahnya. Bagaimana caranya pengaruh jin qarin lemah? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, dalam tafsir Quran berarti siapa yang jauh dari Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi qarin yang selalu menyertainya. Nah, berarti bapak-bapak kalau ingin dijauhi setan sebagai qarin, jangan jauh-jauh dari Quran. Kalau bisa punya jadwal baca Quran pagi dan sore, ba'da maghrib, ba'da subuh. Jadi siapa yang jauh dari Quran, maka pengaruh setan qarin akan kuat. Insya Allah berkenaan dengan jin qarin selesai. Intinya disebut qarin itu tidak hanya dari kalangan jin, juga dari kalangan malaikat. Baru kita membahas jin ifrit. Siapa itu jin ifrit? Ternyata setelah saya buka ayat dan hadis,
Ifrit itu hidup pada masa Nabi Sulaiman, juga hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada bedanya. Jin Ifrit pada masa Sulaiman tunduk, patuh, ikut serta dengan Nabi Sulaiman. Berbeda dengan jin Ifrit pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita lihat surat An-Naml ayat 39-40 di situ di fotokopian. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Biar bapak-bapak paham ayat ini, kronologisnya begini. Nabi Sulaiman mengumpulkan kaumnya. Kalau disebut kaumnya berarti manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman ingin singgasana Bilqis yang ada di Yaman itu bisa diangkat, tahu-tahu sudah ada di depan singgasana Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Akhirnya menawarkan, siapa kaumku yang siap mengangkat singgasana Bilqis dari Yaman sampai Palestina. Nah, kita lihat yang usul pertama kali berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya apa? Saya juga tidak paham, lihat terjemahan. Begitu lihat tafsir, maksudnya begini. Nabi Sulaiman itu biasa duduk untuk melayani rakyatnya dari waktu duha sampai waktu zuhur. Ada di tafsir Jalalain. Jadi dari waktu duha sampai waktu duhur itu jadwalnya Nabi Sulaiman duduk untuk melayani rakyatnya. Kira-kira berapa jam? Taruhlah duha jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 5 jam ngantor melayani rakyatnya. Tafsirnya apa? Coba kita ulangi. Jin Ifrit berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum 5 jam sudah beres. Singgasana Bilqis dari Yaman sudah ada di Palestina. 5 jam. Berarti jin Ifrit itu jin yang punya kekuatan yang luar biasa. Singgasana bisa diangkat sendiri. Jarak Palestina Yaman kan jauh, tapi cukup 5 jam kerajaan itu sudah biasa dia angkat sendiri. Apakah usulan diterima? Kita lihat kalimat berikutnya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, maksudnya ulama. Akhirnya Nabi Sulaiman ternyata juga punya ulama. Aku akan membawa singgasanamu itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Satu kedipan sudah ada di depan. Berarti ulama ini bisa mendatangkan kerajaan Bilqis lebih cepat. Tidak usah 5 jam, satu kedipan. Pertanyaannya dengan apa? Kita buka tafsir. Ternyata ulama ini punya bacaan sebelum berdoa
di mana siapapun yang berdoa diawali dengan bacaan ini, doanya pasti dikabulkan. Dan ternyata bacaan ini pernah diucapkan oleh seorang sahabat. Rasulullah mendengar dan Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak mungkin doa orang ini ditolak karena dia mengucapkan kalimat tadi. Caranya apa? Caranya kalau Bapak mau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru berdoa. Siapa yang berdoa dengan kalimat ini, Rasulullah bersumpah tidak mungkin doanya ditolak. Kalau saudara-saudara kita kan biasanya Al-Fatihah kan gitu. Nah, majelis Jamaah An-Nur coba diamalkan ini sebelum berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat dulu, baru Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru menyebutkan satu persatu doanya. Yang belum hafal coba nanti, yang punya HP nanti minta ke nomor HP saya, nanti bisa di share. Biasakan sebelum berdoa mengucapkan kalimat ini. Betul, begitu berdoa selesai, tahu-tahu kerajaan Bilqis sudah ada di depan mata. Tidak usah nunggu 5 jam. Maka disinilah laisa syai'un akramu indallahi minad doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi kekuatan doa. Coba Bapak buka kitab-kitab hadis. Banyak orang ketika punya problem dunia ternyata diselesaikan dengan doa. Selesai. Misalnya di kitab Riyadhus Shalihin di bab 1, bab doa, bab niat, 3 orang yang terjebak dalam gua karena tiba-tiba ada batu besar menutup pintu gua. Dengan cara apa? Batu itu bergeser, ternyata kan dengan cara berdoa, tidak usah pakai traktor atau menggunakan alat-alat berat. Tiga-tiganya berdoa, tahu-tahu batu itu pun bergeser. Baik, inilah Ifrit pada masa Nabi Sulaiman. Sekarang kita lihat Ifrit pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 cerita, versi Abu Darda dan versi Abu Hurairah, bercerita tentang Ifrit. Kalau Abu Darda nyebutnya iblis, kalau Abu Hurairah menyebutnya Ifrit. Kita lihat hadisnya. An Abi Darda qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka tsumma qala al'anuka bi la'natillahi thalathan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an falamma faragha minas sholati qulna ya Rasulullah qad sami'naka taqulu fi sholati syai'an lam nasma'aka taquluhu qabla dzalika wa ra'ainaka basata yadaka qala inna aduwallahi iblisa jaa'a bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi fakultu a'udzu billahi minka thalatha marrat tsumma qultu al'anuka bi la'natillahi tamati falam yastakir thalatha marratin tsumma aradtu akhdahu wallahi laula da'watu akhina Sulaimana la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahlil madinati. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menunaikan sholat. Kami mendengar beliau bersabda, A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau bersabda lagi, Al'anuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknat Allah.
beliau ucapkan 3 kali seraya membentangkan tangannya seolah beliau memegang sesuatu. Ketika sholat sudah selesai, kami berkata, "Ya Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan sesuatu dalam sholat, di mana kami tidak pernah mendengarmu mengucapkannya sebelum ini, dan kami melihatmu membentangkan tanganmu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya musuh Allah iblis." Nah, ini versi Abu Darda. "Datang dengan nyala api yang akan menimpakan ke wajahku. Aku pun segera membaca a'udzubillahi minka 3 kali. Lalu aku berkata, al'anuka bila'natillahi tamati 3 kali. Ia tidak mundur, lalu aku hendak menangkapnya. Seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, sungguh akan aku ikat sehingga menjadi mainan anak-anak kota Madinah." Ini cerita dari Abu Darda. Coba kita lihat versi Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ifritan minal jinni ja'ala yaftiku alayyal barihata liyaqta'a alayya salata wa innallaha amkanani minhu fada'atuhu falaqad hamamtu an arbitahu ila janbi sariyatin min siwaril masjid hatta tusbihu tanduruna ilaihi ajma'un aw kullukum thumma dzakartu qaula akhi Sulaimana rabbighfirli wa habli mulka la yambagi li ahadin min ba'di faraddallahu khasian." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ifrit dari kalangan jin menyerangku tadi malam untuk memotong solatku. Sesungguhnya Allah melindungiku darinya, lalu aku mencekiknya. Sungguh aku berniat untuk mengikatnya di samping tiang masjid hingga pagi agar kalian semua melihatnya. Sesungguhnya aku ingat doa saudaraku Sulaiman, wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi." Setelah itu Allah memalingkannya dalam keadaan hina. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi dari hadis ini berarti ifrit itu datang membawa api, mau melempar ke wajah Rasulullah. Rasulullah sempat mencekik, dalam riwayat memegang tangannya, dalam riwayat sya'artu burda yadaihi, aku rasakan betapa dinginnya tangan jin ifrit tadi. Nah, selesai sholat, beliau berniat untuk mengikat jin ini di tiang masjid biar disaksikan kaum muslimin dan dijadikan bahan mainan anak-anak kota Madinah. Maka disinilah Rasulullah ingat doa Nabi Sulaiman, "Ya Allah, jangan Engkau berikan kerajaan yang aku miliki." Maksudnya apa? Ya Allah, yang bisa menguasai bangsa jin hanya aku, jangan berikan kemampuan untuk menguasai bangsa jin selain aku. Berarti Rasulullah menghormati Sulaiman sebagai sesama nabi. Akhirnya jin itu pun dilepas. Dari sini berarti sesama ustadz tidak bisa saling menikung, saling menjatuhkan. Nah, dari sini berarti siapa yang merasa diganggu saat sholat boleh melakukan pembelaan. Coba mungkin saya tanya dulu. Ini kasus gempa di mana? Cianjur.
Seandainya Bapak saat itu di Cianjur sedang sholat, tiba-tiba gempa, kira-kira Bapak tetap di masjid atau lari keluar? Tolong jawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani. Lari, berarti jujur. Saya mah enggak lari, biarlah tertimpa reruntuhan. Kan orang yang mati syahid salah satunya adalah tahtal hadmi, karena mati tertimpa reruntuhan. Mati syahid itu bagus, tapi menyengaja mati syahid salah. Gitu ya, menyengaja mati syahid. Seperti Bapak ketika perang, dibagi rompi anti peluru, pakai rompi itu. Jangan enggak, saya mangga pakai kaos oblong biar cepat mati, ya itu keliru. Waktunya tiarap. Kalau ada batu untuk berlindung di balik batu. Nah, mana dalilnya boleh lari? Dalilnya di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah, ketika Rasulullah sholat tiba-tiba mundur ketakutan. Ternyata Rasulullah selesai sholat menerangkan, ada api di samping kiriku, api neraka yang menjilat-jilat. Rasa takutku menyebabkan aku mundur. Berarti menyelamatkan diri dalam Islam boleh. Jangankan gempa, ini peristiwa unik ketika corona di Bintara, perumahan Bintara Bekasi. Ketua DKM-nya yang cerita, ketika sedang sholat imamnya bersin, seisi masjid bubar gara-gara bersin. Masya Allah. Jadi corona itu membuat bersin ditakuti, padahal innallaha yuhibbul atash, sesungguhnya Allah itu mencintai bersin, wa yaqrabut ta'atsaub, dan Allah membenci menguap. Jadi bersin itu bagus, jangan ditakuti. Makanya ketika bersin ucapannya apa? Alhamdulillah, bukan malah lari terbirit-birit, hingga akhirnya hanya imamlah yang satu-satunya orang yang menyelesaikan sholat di masjid itu. Baik, dari hadis ini akhirnya para ulama menjadikan hadis ini sebagai kesimpulan boleh memasukkan orang kafir ke masjid. Karena apa? Jin ini ternyata diikat di masjid. Rasulullah juga pernah mengikat Sumamah bin Asal, salah satu kepala suku yang masih kafir, diikat di tiang masjid Nabawi. Rasulullah juga pernah menerima delegasi orang kafir di dalam Masjid Nabawi. Disimpulkan para ulama, hanya ada satu masjid yang tidak boleh dimasuki orang kafir, yaitu Masjidil Haram, karena sudah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu makhluk najis, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, sesudah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik masuk Masjidil Haram. Nah, dari sini kita juga mendapatkan pelajaran, si jin ifrit ketika ditangkap Rasulullah merasakan dinginnya tangannya. Pertanyaannya, bukankah jin diciptakan dari api? Jawabannya, bahan dasarnya api, ketika sudah tercipta dia bukan api lagi. Sama dengan bapak-bapak, bahan dasarnya adalah air mani. Ketika sudah berwujud manusia, bukan air mani. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Begitu jadi manusia, Adam bukan tanah lagi. Insya Allah cukup. Sebelum tanya jawab, coba saya bertanya, kira-kira apa hukum duduk menyandar? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang menyandar sudah mulai panik. Muttaqiina fiha 'alal araiki ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa.
Ayat yang lain alal araikimu yang turun. Penghuni surga itu duduk di dipan-dipan sambil bersandar. Itulah nikmat, sebaik-baik nikmat bagi orang beriman ketika di surga. Jadi bapak-bapak belum masuk surga tapi duduknya seperti gaya orang sudah masuk surga. Tiwas deg-degan. Bagus, silahkan duduk menyandar. Jadi duduk menyandar itu duduk gaya orang yang ada di surga. Jadi yang sudah menyandar jangan dirubah. Itu bagus. Baik. Ada pertanyaan sebelum masuk waktu Isya? Sesuai pembahasan atau di luar materi? Gimana? Ada pertanyaan? Tadi kan saya sudah bertanya dan ternyata yang menjawab saya sendiri. Oh, silakan Pak. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Pak Ustadz. Saya mau bertanya yang ada kaitannya dengan kajian tadi pagi mengenai ruh dan alam barzah. Ya, tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa ruh itu tidak bisa keluar dari alam barzah, siapapun ruh itu, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika orang yang bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ruh kita yang masuk ke alam barzah ataukah roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari alam barzah? Mimpi ketemu Nabi. Ya. Oh ya. Mimpi ya. Terus yang kedua, Ustaz, banyak diceritakan di kajian ya bahwa Umar itu sangat ditakuti oleh setan gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang melihat setan itu? Atau Umar sendiri, atau sahabatnya, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, begitu aja Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ada pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'ani fil manam. Siapa yang melihatku saat tidur? Fasayaroni, dia betul-betul melihatku. Baik, melihat itu tidak selamanya kita berada di satu tempat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, uritu annar faida aktsaru ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Bukan berarti Rasulullah itu berkunjung ke neraka, karena beliau ucapkan itu ketika sedang sholat, selesai sholat. Jadi sholat beliau melihat neraka. Posisi beliau tetap ada di Madinah, neraka tetap ada di tempatnya. Nah, berkenaan dengan mimpi bertemu Rasulullah, itu bagian dari karomah. Tadi hadisnya, siapa yang melihatku dalam mimpi, betul-betul dia melihatku. Ada beberapa riwayat, misalnya seorang sahabat bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu bermimpi dipanggil-panggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman, kemari, ayo kita bertemu untuk berbuka bersama. Begitu Utsman terbangun, Utsman mikir, Rasulullah ngajak ketemuan. Lah, saya kan masih di dunia, sementara Rasulullah sudah di alam barzah.
Berarti bertemu saya dengan Rasulullah itu harus sama-sama di alam barzah. Berarti saya harus bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sudah mati. Dan Rasulullah ingin berbuka bersama dengan Utsman. Sementara Utsman tahu bahwa dirinya akan mati terbunuh. Kan dua orang sahabat sudah tahu matinya lewat pembunuhan. Seperti Umar bin Khattab itu kan bermimpi. Di Sahih Muslim, di Musnad Imam Ahmad, di Sunan Abu Daud juga ada riwayatnya ketika Umar bin Khattab bermimpi, begitu bangun 6 orang dipanggil. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman dan Ali. 6 orang dipanggil. Umar mengatakan, inni ara fil manami anna dikan naqarani wa ara annahu ajali. Aku panggil kalian berenam karena baru saja aku bermimpi. Dalam mimpi aku dipatok oleh ayam jantan. Ini tanda berarti hari ini aku akan mati terbunuh. Hari ini kalau betul itu terjadi, aku mati terbunuh, maka yang berhak bicara siapa menjadi khalifah sepeninggalan aku kalian berenam. Betul, pertemuan bubar, waktu subuh tiba, akhirnya Umar bin Khattab maju sebagai imam, dari belakang ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Baik, Umar tahu kalau mati terbunuh, sama dengan Utsman bin Affan. Nah, bermimpi itu mimpi, bukan berarti kita berada di satu alam. Jadi posisi kita tetap di masaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di alam barzah. Tapi ditakdirkan oleh Allah, kemungkinan kita sebagai umatnya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'ani fil manam fasayaroni. Siapa yang melihatku dalam tidur berarti dia benar-benar melihatku, bukan berarti dalam satu tempat. Pertanyaan kedua, Umar bin Khattab ditakuti oleh setan. Sebenarnya banyak yang ditakuti oleh setan selain Umar bin Khattab. Mungkin Bapak udah terkenal lah, sudah pernah saya sampaikan, Imam Hambali. Itu kalau meruqyah jin tidak perlu diruqyah, cukup dibawakan sendalnya, sampaikan kepada jin, ini sendalnya Imam Hambali, jin itu sudah langsung pergi. Itu Imam Hambali. Hari ini Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali, beliau aslinya ulama Mesir, belajar di Saudi, menjadi salah satu murid dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau itu peruqyah luar biasa. Saya punya kitabnya khusus tentang ruqyah. Ternyata beliau itu tidak usah meruqyah, batuk saja setannya sudah lari. Itu diakui oleh teman-teman kita yang kuliah di Madinah. Cukup batuk, tidak usah dibacakan ayat. Berarti kan beliau punya kekuatan yang bisa membuat jin ketakutan. Nah, pernah beliau meruqyah, ada orang kesurupan, jin disuruh keluar. Jinnya mau dengan syarat apa? Aku keluar dari tubuh ini, tapi aku izin bisa masuk ke tubuhmu. Syekh Abdul Wahid menjawab, silahkan. Akhirnya jin itu keluar dari tubuh si pasien, mau masuk ke tubuh Syekh Abdul Wahid Salam Bali, ternyata tidak bisa. Akhirnya Syekhnya bertanya kepada si jin tadi, kenapa kamu tidak bisa memasuki tubuhku? Karena engkau setiap pagi dan sore mengamalkan wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali.
Begitulah hadis Rasulullah mengajarkan. Kalau bapak tidak pengen ditembus oleh jin ba'da subuh, ba'da asar, silahkan mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah sekarang berkenaan dengan setan tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab, siapa yang mengucapkan? Rasulullah. Masalaka syaiton illa salaka fajjan tariqan akhar. Tidak mungkin setan mau berpapasan dengan dirimu kecuali pasti mencari jalan lain supaya tidak berpapasan dengan dirimu. Siapa yang menyatakan? Rasulullah. Nah, apakah Umar melihat setan? Tidak. Umar tidak melihat setan. Umar lempeng aja jalan. Yang tahu setan itu lari, tidak mau berpapasan dengan Umar, itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, loh itu kan masalah gaib, kok Rasulullah bisa melihat setan? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Yang tahu perkara gaib itu hanya Allah, tapi sedikit perkara gaib Allah akan tampakkan kepada orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu dari kalangan para Rasul. Baik, satu penanya terakhir sebelum ditutup. Pak Sardi, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jahil tahun 80-an Pak, ya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaannya panjang, jawabannya singkat Pak. Yang kedua tadi, jadi Jailangkung kok bisa ngomong suaranya persis dengan yang orang itu? Siapa? Itulah jin Qorin. Karena jin Qorin itu tahu persis seluk-beluk kelakuan orang tersebut sepanjang hidupnya, sehingga diberi kemampuan oleh Allah bisa menirukan dan melakukan apa saja yang pernah dilakukan oleh si yang tadi yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin arwah bisa dipanggil, itu tidak mungkin, karena wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Roh kalau sudah masuk alam barzah selesai, tidak mungkin bisa keluar kecuali nanti sampai hari dibangkitkan. Jadi yang hadir itu tetap jin, bukan roh. Cukup, selesai. Insya Allah ba'da subuh masih kita lanjutkan dengan kajian-kajian lain. Fotokopi bisa dibawa pulang untuk dibaca. Kalau selesai takut berserakan nanti tahu-tahu di tong sampah, maka segera untuk dibakar, dilenyapkan. Bagi yang tidak tega membakar, berarti silahkan berikan kepada saya biar saya yang membakar. Itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.